Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sekarang ini kita memasuki bagian kedua kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan membaca kitab Mukhtasar Al-I'tiqad lil Imam Al-Baihaqi yang dikarang diikhtisar oleh Imam Asy-Sya'rani. Qala Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu dzikri ba'dhi ma yustadallu bihi ala hudutsil alam. Bab ini menyebutkan sebagian apa yang menjadi dalil atas barunya alam, menjadi dalil bahwa alam itu baru. Wa anna muhditsahu wa mudabbirahu ilahun wahidun qadim la syarika lahu wa la syabih. Dan bahwa yang menciptakan alam dan yang mengatur alam adalah Tuhan yang Maha Esa, yang qadim, tidak ada permulaan, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wala syabih, dan tidak ada yang serupa dengannya. Jadi pada bab ini, seperti halnya di dalam kitab-kitab tauhid yang lain, yang pertama biasanya disebutkan tentang barunya alam. Mengapa menguraikan tentang barunya alam? Karena dengan pengetahuan bahwa alam ini baru akan mengantarkan pada kesimpulan, pada keyakinan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini berbicara tentang wujudnya Allah. Pembicaraan tentang wujudnya Allah di dalam kitab-kitab tauhid biasanya berangkat dari realita bahwa alam jagat raya ini adalah sesuatu yang baru. Alam jagat raya. Alam itu kata para ulama tauhid, kata para ulama, apa saja selain Allah itu namanya alam. Langit, bumi, kemudian juga semua hal yang ada di antara langit dan bumi, juga malaikat, arasy, pokoknya apapun selain Allah adalah alam. Yang namanya alam itu adalah perkara baru. Apa buktinya bahwa alam ini perkara baru? Para ulama tauhid biasanya menjelaskan bukti barunya alam ini selalu berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti sesuatu itu adalah baru. Dan setiap sesuatu yang baru berarti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Biasanya seperti itu uraian para ulama di dalam kitab-kitab tauhid yang mengikuti manhaj akli, manhaj metodologi rasional. Nah, di sini karena kitab yang menjadi kajian kita ini manhaj nakli, dalil Al-Quran, hadis, maka dalil-dalil bahwa alam ini baru adalah dalil Al-Quran, dan tidak jauh beda dengan apa yang diuraikan oleh para ulama ahli kalam dalam manhaj akli rasional. Ini manhaj nakli, metodologi nakli, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, warawal hakim wal baihaqi wa an Abi Duha.
Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abi Duha fi qawli ta'ala, mengenai firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid, dan adapun Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Qala Abi Duha berkata, lamma nazalat hadhil ayat ajibal musyrikun, ketika ayat ini turun, orang-orang musyrik merasa heran. Jadi ketika ayat ini turun, orang-orang musyrik merasa heran. Apa keheranan orang-orang musyrik? Waqalu, mereka berkata, inna Muhammadan yaqul inna ilahakum ilahu wahid. Kata mereka, Muhammad bilang, katanya Tuhan kamu Tuhan yang satu esa. Falyatina bi ayatin in kana minas shadiqin. Coba Muhammad menyampaikan bukti pada kita bahwa Tuhan itu satu, kalau dia memang benar dalam apa yang dia katakan, Tuhan itu satu. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu merespon permintaan orang-orang musyrik itu, Allah menurunkan ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi serta perbedaan malam dan siang itu benar-benar merupakan bukti-bukti bagi orang yang punya akal. Nah, orang-orang Quraisy ini, orang-orang musyrik, kok minta bukti? Yang di sekitarnya ini kan bukti semua. Langit-langit dan bumi. Di sini dikatakan beberapa langit. Mengapa beberapa langit? Karena langit-langit itu lebih dari satu dan jenisnya beda-beda. Langit itu beda-beda. Kemudian langit ini, langit-langit, langit ini kan tidak ada atapnya, atap yang tidak ada tiangnya, tidak ada tiangnya, tapi benar-benar kokoh. Kemudian bumi di sini bentuk mufrad, dalam bahasa Arab bentuk kata tunggal, karena bumi ini jenisnya satu. Bumi ya isinya ya tanah. Waqtilafil laili wan nahar, perbedaan malam dan siang, ini bukti bagi orang-orang yang punya akal. Kenapa minta bukti lain? Masih kurang apa? Langit bumi seisinya, ini bukti Tuhan itu satu. Mengapa menjadi bukti Tuhan itu satu? Langit ini benar-benar teratur. Apa yang ada di dalam langit, yang ada di atas bumi, ini benar-benar teratur. Itu pasti ada yang mengatur. Dan apa yang ada di langit, di bumi, ini semuanya berubah. Sesuatu yang berubah itu berarti baru. Sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan gak mungkin banyak, pasti satu itu. Dan itu Allah yang Maha Esa. Ini salah satu dalil. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan beberapa langit dan bumi. Jadi di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bukti-bukti yang bersifat alami, bukti-bukti yang memang nyata tentang keesaan Allah dan kasih sayang Allah. Dan ini bukti-bukti ini ada di depan kita. Ada berapa macam bukti di sini? Di sini yang disebutkan di dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 163, 164, disebutkan bukti yang banyaknya 9, bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu Maha Penyayang. Apa yang pertama? Bukti yang pertama, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, dalam mewujudkan langit-langit dan bumi, di mana Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dan padahal bentuknya besar, kemudian bagiannya juga banyak. Kita ini kalau bepergian kemana-mana, bumi itu tidak ada yang sama. Gak ada yang sama. Tiap daerah itu beda-beda, ciri khasnya, karakternya beda-beda. Ini bumi. Kemudian bahwa langit-langit ini merupakan bukti. Langit ini tinggi tanpa ada tiang. Selain tidak ada tiang, juga tidak ada pengikat, tidak ada ikatan ke atas. Tahu-tahu ya ada, gitu. Tidak ada bandolan ya, candelannya tidak ada. Kemudian di langit-langit ini ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Ini menunjukkan kalau itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya di dalam penciptaan, dalam menciptakan dan mengatur. Sedangkan bumi ini juga mengandung ayat-ayat Allah. Apa? Bumi ini panjang. Kemudian bumi ini juga terbentang di atas air. Di dalam bumi ini ada air, di sekitarnya banyak air. Karena bumi ini paling banyak, yang paling banyak di bumi ini air. Kemudian di atas bumi ini ada gunung-gunung, ada lautan-lautan, ada pertambangan-pertambangan, ada pertambangan minyak, kemudian ada berbagai permata, ada sungai-sungai, ada pohon-pohon, ada buah-buahan. Ini yang ada di bumi semuanya menjadi pertanda. Kemudian tanda yang ketiga, waqtilafil laili wan nahar, perbedaan siang dan malam. Gimana? Siang dan malam ini 24 jam. Kalau siangnya panjang, malamnya pendek. Kalau malamnya panjang, siangnya pendek. Di mana-mana seperti itu. Ini siang malam. Ini sungguh luar biasa. Kemudian juga tanda yang keempat, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan perahu-perahu yang berjalan di lautan membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ini juga tanda-tanda wujudnya Allah. Perahu-perahu ini padahal benda yang berat, tapi bisa terapung di atas air, bisa berjalan di atas air, dan di dalamnya penuh dengan muatan-muatan dan orang-orang, tidak amblas, tidak tenggelam. Dan ini perahu-perahu ini berjalan dengan angin ke depan atau ke belakang. Jadi angin yang mengatur perahu-perahu. Kemudian juga lautan juga bisa ditundukkan untuk perahu, bisa dilalui. Padahal air ini kekuatannya luar biasa, tapi perahu bisa berlalu di atasnya. Ini menunjukkan keesaan Allah. Kemudian yang kelima, yang itu yang keempat ya. Yang kelima, menaiki perahu untuk perdagangan.
bima yanfa'un nas, apa-apa yang ada di dalam perahu bermanfaat bagi manusia. Kalau negara kita melakukan ekspor atau impor barang-barang dari luar negeri atau keluar negeri, biasanya pakai perahu-perahu. Ini sangat bermanfaat. Ini luar biasa. Kemudian tanda yang keenam, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma', dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu Allah hidupkan dengan air itu bumi menjadi hidup setelah mati. Bumi ini ketika tidak ada air gersang, tidak ada tumbuhan, tapi begitu air semuanya tumbuh. Kemudian yang ketujuh, wabatsa fiha min kulli dabbah, Allah menyebarkan di bumi setiap hewan-hewan ada di muka bumi. Entah ada berapa jumlahnya hewan-hewan. Ini luar biasa. Ini tanda yang ketujuh. Tanda yang kedelapan, wa tasrifir riyah, dan juga mengatur, menjalankan angin. Adanya angin ini adalah benda yang sangat lembut, tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat. Tetapi angin ini walaupun lembut, gak bisa dipegang, gak bisa dilihat, punya kekuatan luar biasa. Apa? Angin ini kalau berhembus sanggup mencabut pohon-pohon, merobohkan pohon-pohon, dan menerbangkan rumah-rumah. Itu angin. Ini luar biasa. Dan ini angin ini juga merupakan juga merupakan alat kehidupan alam jagat raya. Coba udara, angin ini berhenti sebentar, mati semuanya. Coba kita tinggal di ruangan gak ada angin, mati. Dan kalau air tidak ada angin akan membusuk. Apapun gak ada angin akan membusuk. Makanya orang kalau punya akuarium, karena air itu ada di dalam ini, maka bagaimana? Biasanya ada pompa angin agar tidak busuk. Ini angin. Kemudian yang kesembilan, was-sahabil musakhkhari bainas sama', mendung atau awan yang ditundukkan antara langit dan bumi, bainas sama' wal ardh. Ini luar biasa. Mendung-mendung yang ditundukkan oleh Allah berjalan, di mana mendung-mendung ini membawa air yang begitu melimpah, kemudian dituangkan setetes demi setetes. Mencoba gak ada mendung, langsung air tertuang sekaligus, rusak tatanan di atas bumi. Karena ada mendung, air ini turunnya sedikit demi sedikit. Ini la ayatil liqaumi yaqilun. Semuanya yang ada merupakan tanda-tanda akan keesaan Allah, tanda-tanda wujudnya Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kasih sayang Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal, kalau gak berakal kan bisa. Tsumma amarna fi ayatin ukhra bin nadhari fihima. Kemudian Allah memerintahkan kita dalam ayat yang lain untuk merenungkan apa yang ada di langit dan di bumi. Faqala li nabiyyi alaihi salam, Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul inzuru madza fis samawati wal ardh." Katakan Muhammad, renungkan, pikirkan, lihat apa yang ada di langit dan bumi. Coba pikirkan yang ada di langit dan bumi. Maksudnya pikirkan apa? Itu ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang terang akan wujudnya Allah. Bukti-bukti yang terang, ayat-ayat yang jelas akan keesaan Allah. Cuma wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumil la yu'minun. Tapi memang bukti-bukti, tanda-tanda orang-orang yang memberikan peringatan tidak akan berguna bagi kaum yang tidak beriman. Artinya apa? Dunia di sekitar kita ini berguna kalau kita beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman gak ada gunanya. Nah ini yakni wallahu a'lam diterangkan di sini minal ayatil wadhihat wad dilalatin nayyirat. Apa yang ada di dalam langit dan bumi ini tanda-tanda yang jelas
bukti-bukti yang terang tentang wujudnya Allah. Karenanya di dalam kitab-kitab tauhid biasanya disimpulkan, apa dalil wujudnya Allah, adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Ya bisa, karena alam ini baru. Apa buktinya baru? Alam itu selalu berubah. Kita ini manusia asalnya sperma, air sperma, lalu berubah gumpalan darah, berubah menjadi gumpalan daging, lalu keluar kecil, besar, sampai mencapai puncak ketinggiannya. Kata Sayyidina Ali, manusia itu puncak ketinggiannya usia 22 tahun. Kalau belum 22 masih bisa nambah tinggi lagi. Kalau lebih 22 gak bisa tinggi lagi. Kalau puncak kecerdasan itu 27 tahun. Daya hafal, daya ngerti itu 27. Kalau setelah 27 itu pengalaman yang memperkuat. Itu manusia. Dan gak bisa. Kemudian kalau puncak kesempurnaan fisik, orang-orang surga itu 33 tahun. Setelah 33 biasanya berubah. Sudah mulai semakin lemah, semakin berkurang, rambut-rambut mulai memutih. Ini namanya berubah. Itu siapapun. Setiap sesuatu yang berubah berarti baru. Kita ini baru, dan di sekitar kita ini berubah juga, berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada, lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Loh, apa tidak mungkin yang menciptakan itu sama-sama perkara baru? Loh, gak mungkin. Perkara baru itu gak bisa menciptakan dirinya, apalagi menciptakan sesama barunya. Gak bisa, gak punya kemampuan. Jangankan menciptakan dirinya, mempertahankan eksistensinya, manusia itu gak bisa, pasti berubah. Misalnya dijaga agar fisiknya tetap kuat, tidak sakit sama sekali, tidak mengalami masa-masa penuaan, gak bisa, tetap tambah tua. Nah, menjaga dirinya gak bisa, apalagi menciptakan. Berarti kalau begitu, yang menciptakan perkara baru ini adalah Allah yang Maha Qadir. Artinya apa? Wujudnya tanpa permulaan. Karenanya di sini Imam Al-Baihaqi berkata, wa hadza li'annaka idza ta'ammalta hay'ata hadzal 'alami bi basarik. Ini karena kamu, seandainya kamu merenungkan atau keadaan dunia ini dengan pandangan kamu, wa tabartaha bi fikri, kamu renungkan dengan pikiran kamu, wajadtahu kal baitil mabni al mu'addi fihi jami'u ma yahtaju ilaihi sakinu min alatin wa itan. Kamu jumpai alam ini seperti rumah yang dibangun. Langit ini atapnya, bumi ini adalah tempat berpijaknya, lantainya. Dan di dalamnya ini disiapkan semua apa yang dibutuhkan oleh orang yang tinggal di situ. Kita ini butuh apa saja lengkap di dunia ini. Butuh apa ya? Butuh apa? Sampai ya dengan adanya isu-isu virus corona ini, ternyata sebagian pakar menemukan bahwa obatnya adalah jeruk katanya. Orang yang makan, orang yang minum jus jeruk tapi dikasih kulitnya itu dapat melawan virus corona. Mengapa kok jeruk? Ya, ternyata Allah sudah menyiapkan. Karena wabah itu memang di dalam hadis-hadis wabah itu menular. Pindah itu biasanya juga melalui makhluk halus, yaitu jin. Dan jin itu memang paling tidak suka aroma jeruk. Jeruk itu paling tidak disukai jin. Karenanya aroma jeruk itu penting, di aroma jeruk. Kemudian minuman-minuman yang ada jeruknya, apalagi katanya dikasih kulitnya biar agak pahit, itu untuk melawan itu. Itu memang artinya apa? Allah sudah menyiapkan.
Fas-sama marfu'atun kas-saqfi. Langit ini ditinggikan oleh Allah seperti atap. Wal ardu mabsutatun kalbisat. Sedangkan bumi dibentangkan seperti lantai. Wan nujum mangdudatun kal maswabi. Bintang-bintang itu dirangkai seperti lampu-lampu. Lampu-lampu kan mirip bintang-bintang itu. Wal jawahir makhzunatun kadzakhatir. Sedangkan permata tersimpan di dalam perut bumi seperti simpanan-simpanan. Wa durubun nabat muhayyatun lil mata'im wal malabis wal ma'arib. Sedangkan macam-macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam tumbuh-tumbuhan di muka bumi oleh Allah disiapkan. Ada yang untuk makanan, ada yang untuk pakaian, ada yang untuk kebutuhan-kebutuhan lain, untuk rumah segala macam. Wa sunuful hayawan musakharatun lil marafid musta'malatun fil marafid. Sedangkan jenis-jenis hewan yang ada di muka bumi itu ditundukkan oleh Allah untuk kendaraan-kendaraan. Dulu biasanya kendaraannya pakai kuda, pakai unta, pakai keledai, pakai sapi. Itu ditundukkan oleh Allah. Kemudian juga digunakan untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia. Wal insan kal mumallaki lil baitil mukhawwali ma fi. Manusia diciptakan oleh Allah seperti orang yang memang menjadi pemilik rumah ini, menjadi pemilik apa yang ada di rumah ini. Al-mukhawwal diberikan kepada manusia. Wa fi hadza dilalatun wadhihatun. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat realita yang sederhana ini ada petunjuk yang jelas ala annal alam makhluqun bi tadbirin wa taqdirin wa nizam. Bahwa alam itu memang diciptakan dengan teratur, dengan terukur, dan juga dengan sistem, dengan satu sistem yang berlaku. Ini alam. Jadi teratur alam ini. Ada ukurannya dan ada sistemnya. Semuanya ada ukurannya. Ini amal. Kalau melampaui ukuran maka tidak bagus. Kalau melanggar sistem maka akan rusak. Karena alamnya ada sistem. Wa anna lahu shani'an hakiman tambal qudrah baligh hikmah. Dan bahwa alam ini punya pencipta yang maha bijaksana, yang sempurna kekuasaannya, dan kebijakannya memang benar-benar nyata, benar-benar sempurna kebijaksanaannya. Ini yang menciptakan alam. Dari sini kalau kita ini merenungkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi, maka bagaimana? Ini akan mengantarkan kita pada keimanan bahwa yang menciptakan semuanya adalah Allah. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Bahwa Allah itu wujudnya tanpa permulaan. Dan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah karena Allah Maha Esa. Dan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun karena Allah bukan perkara baru. Karenanya Allah berbeda dengan apapun perkara yang baru. Ini seperti diterangkan di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi berkata, wa hadza fi ma qara'tuhu min kitab Abi Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Ini dalam apa yang aku baca dari kitabnya Al-Imam Abi Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattabi, seorang ulama ahli hadis mazhab Syafi'i. Dan di antara karangan beliau yang populer ada syarah Sunan Abi Dawud bernama Ma'alimus Sunan 4 jilid, atau juga syarah Bukhari bernama kitab A'lamus Sunan. Nah, Imam Al-Khattabi berkata, qala wa rawayna 'an Ibnu Samman annahu qala marratan li rajulin. Kami meriwayatkan dari Ibnu Samman bahwa suatu ketika beliau berkata kepada seorang laki-laki, tabaraka man khalaqak faja'alaka tubashiru bi syahmin wa tasma'u bi 'udwin wa tatakallamu bi lahmin. Maha suci Tuhan yang menciptakan kamu. Kenapa maha suci? Tuhan menciptakan kamu melihat dengan lemah.
Mata ini hal-hal yang melihat. Pandangan itu terdiri dari lemah. Wa tasma'u bi azmin. Kamu mendengar dengan tulang. Alat pendengaran ini berupa tulang. Wa tatakallamu bi lahmin, dan kamu berbicara dengan daging. Lidah manusia adalah daging. Kita kalau makan kambing, lidahnya itu kan daging. Cuma bicaranya bicara hewan. Intah. Ini keterangan Imam Al-Khattabi. Ini maha suci. Ini luar biasa. Ini dalil wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan pada pagi kali ini, dalil wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, kemudian juga keluarganya juga dijaga oleh Allah. Allah melindungi keluarga kita, saudara-saudara kita umat Islam dimanapun berada dari berbagai musibah. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah besok pagi kita lanjutan pelajaran yang berikutnya dari kitab kajian Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Mukhtasar al-I'tiqad dari Imam Al-Baihaqi karangan Imam Asy-Sya'rani. Yang belum punya kitabnya bisa dicari di internet berupa PDF Mukhtasar al-I'tiqad dari Imam Al-Baihaqi, kemudian di print. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.